wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvani, mahasiswa baru Universitas Andalas, program studi kebidanan dan dari kelompok bakti 35. Kali ini saya akan membahas mengenai satu permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan iptek di era sekarang, yaitu mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pinjaman online atau yang disingkat dengan kata pinjol. Namun, apakah yang disebut dengan pinjaman online itu? Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online, atau dapat dikatakan pinjaman online adalah proses pinjam-meminjam yang mana pihak peminjam dan pihak yang meminjam tidak harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang besar dan risiko kerugian yang besar bagi pihak peminjam. Baiklah, saya akan masuk pada sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, faktor apa yang mempengaruhi seseorang terjebak dalam pinjaman online ilegal? Di antaranya, pertama, kondisi ekonomi yang rendah sehingga memaksa seseorang untuk terjebak dalam pinjaman online ilegal ini untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, aplikasi mudah diakses dan pengajuan yang relatif gampang. Pinjaman online ilegal sering menawarkan banyak kemudahan seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie saja, pencairan yang cepat, dan kemudahan lainnya. Yang ketiga, adanya kebutuhan mendesak. Yang keempat, kurangnya literasi mengenai keuangan. Bukan hanya menyepelekan perkara registrasi peminjaman online, banyak dari peminjam online yang tidak mengecek lagi besaran suku bunga yang dikenakannya, sehingga mereka asal setuju saja dengan ketentuan bunga yang diberikan. Pernyataan kedua, apa saja dampak negatif dari pinjaman online ilegal? Yang pertama adalah bunga yang terlalu tinggi. Kedua, penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen, tetapi kepada pihak-pihak lain yang terlibat. Yang ketiga, ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, dan ancaman seksual lainnya. Yang keempat, terlena dengan kemudahan pengajuan. Yang kelima, penyalahgunaan data. Yang keenam, perlakuan denda yang tidak wajar. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghindari diri agar tidak terikat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apa yang harus dilakukan apabila sudah terlanjur terikat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, cara mudahnya adalah cek pinjaman dari situs resmi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, cek registrasi, kemudian cek juga rekam jejak digitalnya. Yang ketiga, hindari pinjaman dengan biaya yang besar. Yang keempat, periksa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara pinjaman. Yang kelima, hindari iklan di internet yang terlihat mencolok. Selanjutnya, solusi apakah yang harus dilakukan apabila sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, laporkan pada polisi, OJK, atau pihak yang berwenang. Yang kedua, apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya untuk mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama. Yang ketiga, apabila sudah mendapatkan penagihan dan tidak beretika seperti diteror, diintimidasi, hingga pelecehan, maka pihak peminjam berhak memblokir atau melaporkan mengirim teror. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.